Unibara Talk, ngobrol bareng Patriot. Selamat pagi Sobat Patriot ya. Hari ini kebetulan sudah hadir di sini ada Bung Holil pastinya di momen spesial di ini peringatan Hari Ibu tanggal 22 Desember 2021. Sudah hadir di sini ada ibu-ibu yang hebat ya, narasumber kita. Ada Ibu Ilmi yang merupakan dosen juga di Uniwara. Kemudian ada Ibu Tami di sini juga udah hadir. Udah hadir menyiapkan waktunya, meluangkan waktunya untuk ngobrol bareng di podcast Uniwara Talk. Oke, selamat pagi Bu. Pagi. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Kenalin dulu deh ini Bu Ilmi ke Sobat Patriot di luar sana. Bu Ilmi dan Bu Tami ini siapa di sini dan bagaimana kesehariannya, monggo Bu? Bu Tami dulu. Perkenalkan, nama saya Puji Utami, lebih sering dipanggil Tami aja ya, di pendek. Nah, saya di sini berada di dosen Ilkom dan di sini menempati jabatan. Saya di pangkalan data dan lab komputer. Nah, di sini saya baru join di Oktober 2021. Oke, berarti dosen baru ya Bu Tami ya. Oke, kalau Bu Ilmi sudah tahu nih, banyak yang tahu nih. Kalau Bu Ilmi sosok yang sudah lama di sini dan pastinya sudah untuk mahasiswa untuk bahasa Indonesia ya terutama ya. Kalau Bu Tami kan prodi baru. Iya. Untuk ilmu Komputer. Iya. Bahasa Indonesia pasti tahu beliau. Monggo. Oke, baik. Terima kasih. Iya. Perkenalkan, saya Ilmiah Rashida, saya dosen pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Saya bergabung di Uniwara mulai tahun 2015. Gitu saja. Iya, oke. Baik, ini untuk kesehariannya Bu Ilmi dan Bu Tami, kesehariannya di rumah, di kampus, dan di tempat-tempat lain mungkin apa aja nih Bu Ilmi atau Bu Tami? Mau Bu Tami, monggo. Ya, sekarang saya fokusnya di Uniwara ya. Sebelumnya saya di perusahaan namanya sekitar 10 tahun dan di bidang teknologi informasi juga. Nah, sekarang saya lebih memilih fokus untuk di Uniwara, mengembangkan karir saya di Uniwara seperti itu. Kegiatannya ya hanya mengajar dan kemudian karena saya di lab komputer dan kemudian pusat teknologi informasi pangkalan data, otomatis saya banyak berkecimpung di dunia website atau sistem informasi dari kampus itu sendiri. Oke, berarti ngurusi semua Ya. informasi yang ada di sini ya Bu ya, Bu Tami ya. Karena Uniwara lagi berkembang dan kita akan menyesuaikan diri dengan kampus-kampus yang lain untuk membuat sistem informasi yang nantinya tidak kalah jauh dengan kampus-kampus yang ada di luar sana. Oh, luar biasa. Dosen yang istilahnya humble banget kayaknya nih ya Bu Tami dengan mahasiswanya. Saat ini mahasiswanya gimana untuk yang teknologi? Mahasiswa di sini juga oke. Beberapa ada yang membantu saya di asisten komputer ya. Oh, asisten komputer. Ya, jadi saya ngajari dia bagaimana caranya menginstalasi, kemudian menata lab komputer seperti itu. Jadi pengabdian juga untuk Pak kampus gitu. Oke. Baiklah Bu Ilmi, gimana kesehariannya? Seharian saya memang dari dulu karena basic saya adalah pendidikan, backgroundnya pendidikan, ya mulai dari dulu zaman sebelum lulus sarjana pun saya sudah menjadi seorang pendidik. Kemudian studi lanjut juga mengambil studi pendidikan dan akhirnya juga alhamdulillah bisa ditakdirkan untuk menjadi dosen di Uniwara. Nah, kesibukan saya mengajar, penelitian dan pengabdian. Oke, keren. Mengajar, penelitian, dan pengabdian. Sama ya, ibu dosen ini ya, luar biasa sekali. Karena memang itu tridharma dari benar. Jadi kan seperti itu, mengajar, penelitian, dan pengabdian. Oke. Nah, ngomongin tentang keseharian tadi kan kesehariannya di kampus ya. Kalau yang fokusnya di rumah nih, Bu Tami atau Bu Ilmi, fokusnya di rumah ketika jenengan kan ini kan tema kita hari ini ngobrolin tentang peran ibu yang berpendidikan tinggi dengan sebagai seorang ibu yang punya pendidikan tinggi di sini, bahkan menjadi dosen juga di Uniwara. Nah, ini di lingkungan rumah tangganya bagaimana, di lingkungan sekitarnya bagaimana. Jadi, ingin ada kesempatan untuk ingin tahu nih, ketika ibu menjadi sosok ibu ya, sosok yang benar-benar bisa mendidik putra-putrinya di rumah, bagaimana? Kalau boleh tahu nih, Bu Ilmi berapa putri-putrinya? Saya alhamdulillah sampai saat ini masih dikaruniai 4. Masih 4 ya, berarti ada kemungkinan nambah. Masih ada kemungkinan. Ada kemungkinan nambah. Saya tidak pernah menolak. Aduh, alhamdulillah. Tapi itu kan juga sebagai amanah. Jadi kita tidak hanya
anak itu sekedar pemberian seperti itu, tapi benar. itu adalah sebuah amanah. Sebuah amanah. Nah, kesibukannya kalau di rumah gimana nih? Membimbing anaknya, diajari atau merawatnya, bagaimana Bu Ilmi? Iya, jadi kalau saya mohon izin tetapi Iya, saya boleh, dulu, gitu. jadi keseharian saya selain jadi dosen di Uniwara, memang saya jadi ibu rumah tangga yang sebaik-baiknya, gitu ya. Versi saya ya, sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, karena memang tidak dipungkiri gitu ya, ketika kita berkarir otomatis kita akan punya konsekuensi. Tidak hanya kita pun ketika memilih jadi ibu rumah tangga full begitu ya di rumah, itu pun juga punya konsekuensi gitu. Tetapi ketika saya dipilihkan untuk jadi ibu rumah tangga yang full dengan pendidikan yang tinggi, dengan ibu rumah tangga yang sekaligus berkarir, saya lebih memilih berkarir. Gitu. Keseharian saya adalah merawat anak tetap. Jadi alhamdulillah keempat anak saya dididik oleh saya sendiri. Yang 3 itu sudah besar alhamdulillah, dan proses membacanya pun proses mereka mendapatkan pendidikan utama itu berasal dari saya. Karena jenengan juga sosok guru dan dosen, akhirnya sekaligus ngajarin putra-putrinya gitu Bu ya. Karena kan itu acuannya adalah pendidikan gitu. Karena sesuai dengan karena saya beragama Muslim, prinsip saya di dunia pendidikan itu adalah ummi madrasatul ula. Pendidikan anak itu yang pertama diperoleh dari ibunya. Jadi ketika kita seorang ibu itu punya pendidikan yang tinggi, itu juga akan berkualitas berdampak kepada anak didik kita. Jadi kalau kita berpendidikan, otomatis pendidikan yang akan kita berikan kepada anak didik kita juga akan lebih berkualitas. Oke, luar biasa. Semakin berpendidikan sosok ibu, anaknya juga berkualitas. Betul, tidak mungkin ya kalau ibunya berpendidikan tinggi, lantas anaknya tidak punya attitude dan lain sebagainya, tidak punya moral ataupun seperti itu. Tentunya akan berkualitas. Berbeda dengan orang yang saya tidak mau men-underestimate ibu-ibu yang tidak berpendidikan, tapi tentu ketika dibandingkan itu akan berbeda. Karena pepatah bilang buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Sama dia kan, ilmiah gitu ya, bener ya. Pohonnya rimbun, berpendidikan tinggi, pokoknya punya hal yang positif, maka anaknya juga begitu, akan ketularan positif juga, berdampaknya seperti itu ya Bu. Memang sulit juga, tetapi ketika kita berkarir otomatis kan juga akan berdampak pada proses kita mendidik anak. Tentunya tidak bisa total ya. Ketika saya berkarir otomatis anak itu kan di rumah. Waktunya terbagi. Terbagi. Saya juga tidak bisa mengontrol sepenuhnya anak-anak yang ada di rumah. Tetapi kan ketika saya datang, ketika saya berada di lingkungan anak-anak saya full milik anak-anak saya. Oke, gitu. Oke, luar biasa. Nih sekarang nih gimana nih Bu Tami, dari ceritanya Bu Ilmi yang begitu luar biasa ya. Luar biasa ya. Kalau Bu Tami gimana perannya di rumah mengajari anaknya? Dengan Bu Ilmi, tapi tujuannya adalah ke Bu Ilmi. Jadi gitu. Saya adalah istilahnya dulunya saya menjadi budak korporat ya, yang tidak tahu jam itu masuk pagi jam 7 pagi pulang nanti bisa isya kan kayak gitu. Saat saya memiliki anak barulah terbuka tuh sebenarnya sebelum ya, tapi saat saya sudah memiliki anak, saya mengejar karir saya di dosen gitu. Jadi karena saya merasa di perusahaan itu untuk seorang ibu untuk saya sendiri itu tidak cocok karena waktunya terbuang ya seperti itu. Dan akhirnya anak saya ini hidup dengan orang lain. Maksudnya saya titipkan di baby care dan saya tidak tahu perkembangannya. Nah itu adalah salah satu tujuan saya mungkin kayaknya menjadi Bu Ilmi seperti itu, karena ya memang sangat sulit sekali ya, apalagi di era global kayak gini. Wanita itu sebenarnya bekerja bukan untuk nafkah sebenarnya, tapi kepada passion diri, membahagiakan diri sendiri gitu kan. Dimana saat kita itu berkarir, otomatis kita itu jadi open mind seperti itu kan. Saat kita open mind, otomatis cara mendidik kita ke anak-anak itu jadi semakin terbuka wawasannya, tidak istilahnya sedikit kolot ya dari zaman dahulu kayak gitu. Jadi kita bisa open mind dengan anak. Kan dulu banyak kalau orang tua itu nggak boleh gini-gini. Tapi saat berkembang, jadi anak kita itu bisa menjelaskan gitu kan, kenapa mami tidak boleh seperti itu, kita bisa menjelaskan itu. Akhirnya anak kita itu sekarang menjadi kritis dan juga paham dengan apa yang kita maksud.
Oke, jadi pilihan menjadi pengajar di sini tepat ya, Bu Tami ya. Iya, saya setuju dengan Bu Tami. Gimana? Menambah ya. Boleh. Dengan Bu Tami yang menyebutkan tadi ketika kita mendidik anak itu kita harus sesuai dengan lagi-lagi dengan saya Muslim ya, karena saya merujuk kepada sunnah Rasul. Sesuai dengan sabda Nabi yang mengatakan didilah anakmu sesuai dengan zaman. Maka kalau kita sebagai orang tua ketika kita berpendidikan tinggi, apalagi kita berkecimpung di dunia pendidikan, Bu, kita akan tahu progres perkembangan pendidikan itu seperti apa. Sehingga kita tahu treatment yang akan kita lakukan untuk anak kita dalam mendidik itu seperti apa. Nah, itulah dasar kenapa kita mau berkarir di dunia pendidikan ini. Luar biasa, keren ya. Pokoknya tahu cara mendidik untuk mahasiswa, apalagi buat anaknya, itu kan ya. Mahasiswanya kan udah dapat treatment atau cara pengajaran dengan metode pembelajaran yang tepat. Untuk anaknya juga harus lebih lah, paling tidak lebih eksklusif lah daripada itu dengan. Tapi beda loh Mas. Oh, gitu terus ya? terang. Bu ya beda ya. Ketika kita treatment mahasiswa, ketika kita memberikan pengajaran kepada mahasiswa dan kita memberikan pengajaran kepada anak, itu akan beda psikologis kita. Tentunya kita lebih protek ke anak didik, ke anak kita sendiri, gitu daripada ke mahasiswa. Karena apa? Mau tidak mau, memang kita orang tua itu ingin lebih begitu ya, harapan kita ke anak didik, anak kita sendiri begitu, sehingga kita mungkin akan lebih protek. Itu secara tidak langsung kita akan mengalami hal tersebut. Nah, mungkin dari kita berpendidikan, kita mengetahui teori-teori tentang psikologis itu bisa akan meredam lah. Karena mungkin Mas Holil juga banyak membaca berita tentang, apalagi di masa pandemik ini, banyak orang tua yang melakukan bullying terhadap anaknya sendiri, memaksakan. Karena apa? Yaitu tidak tahu konsep pendidikan. Karena apa? Ekspektasi mereka anak ini harus harus lebih bisa survive dari teman-temannya. Sehingga si ibu tadi itu berharap lebih hingga melakukan kekerasan kepada anaknya, memaksa belajar, dan tekanan batin seorang ibu yang tidak bisa memberikan mengajarkan anak-anaknya, karena dia yaitu yang saya terbatas pengetahuannya tentang mengajarkan pelajaran kepada anak-anaknya. Oke, setuju ya. Kayaknya emang pendidikan parenting untuk orang tua sangat perlu ya. Perlu sekali. Apalagi misalnya nih ada program dari ibu-ibu berdua sebagai pengisi atau narasumbernya, mungkin seperti itu ya. Diagendakan buat ibu-ibu di luar sana yang luar biasa supaya bisa mendidik atau bisa mengajarkan hal yang lebih baik lagi kepada anaknya gitu ya. Oke, ini Bu Ilmi dan Bu Tami. Serunya menjadi sosok ibu. Ayo, serunya menjadi sosok ibu ketika mengajarkan putra-putrinya di rumah gimana? Enggak benar. Serunya apa nih? Benar ya, kayak katanya Bu Ilmi tadi, ekspektasi kita itu kadang terlalu tinggi terhadap anak. Tapi kadang kemampuan anak itu tidak bisa kita ekspektasikan. Jadi contohnya yang paling simpel itu gini, anak saya ajari tiap hari sebelum pandemi, saat pandemi sekolah di rumah ya Bu ya, A sampai Z tidak bisa Bu. Tapi saat saya berikan ke ke sekolahan TK-nya itu tiba-tiba dia bisa. Terus saya tanya kepada gurunya, kok tiba-tiba dia bisa? Karena apa ya itu tadi? Ya mungkin karena kan guru kan otomatis punya metode ya Bu, yang sedangkan saya ya mungkin karena kurang waktunya, jadi itu jadi ya sangat sulit sekali gitu. Tapi dari kesulitan ini kita kan dilahirkan sebagai wanita ya. Sudah takdirnya menjadi wanita, ya kita harus terima dengan lapang dada dan ya senang sekali sih melihat perkembangan anak, akhirnya bisa melihat dari waktu ke waktu seperti itu. Melihat perkembangan anaknya tadi yang lebih seru ya Bu ya. Kalau keaktifannya dari putrinya jenengan? Sangat aktif. Putri ya Bu ya? Oh putra. Oh putra, sangat aktif. Sekarang umur berapa? Umur 5 tahun. Umur 5 tahun. Senangnya di situ saat ngomong gitu gini ya? Iya. Umur 5 tahun ini saya rasa dia lagi penasarannya dengan sesuatu. Oh, rasa ingin tahunya tinggi. Iya benar. Rasa ingin tahunya apa aja ditanyakan. Nah, saat saya tidak bisa menjawab, otomatis mereka kan selalu penasaran terus gitu ya. Makanya butuhlah kita juga mengetahui dunianya mereka. Oke deh, kalau Bu Ilmi gimana? Keseruannya selama menjadi sosok ibu di rumah? Seru sekali ya, karena alhamdulillah saya diberikan 4 anak. Ramai ya Bu ya. Sekali kalau saya menceritakan satu persatu. Ada senangnya, ada sedihnya, begitu ya. Karena
memang beragam anak saya karena tiap walaupun dari rahim yang sama tentunya 4 karakter anak saya itu sangat berbeda-beda dan kemampuannya pun juga berbeda-beda. Itu yang perlu kita ketahui. Makanya alhamdulillah saya bersyukur berkarya di bidang di dunia pendidikan. Dari itu saya mendapatkan pengetahuan bagaimana mendidik anak gitu. Jadi kalau saya menceritakan keseruan seru sekali karena yaitu yang tadi saya ceritakan. Saya alhamdulillah anak saya itu bisa membaca di tangan saya. Jadi saya tahu prosesnya anak saya bisa membaca, bisa berhitung, bisa menggambar dan lain sebagainya. Walaupun saya berkarir gitu. Tetapi saya tetap ketika saya datang, saya luangkan waktu untuk anak-anak saya tidak belajar, bukan belajar, tetapi kita bermain. Gitu. Saya olah proses dari membaca apapun proses belajar yang mereka dapatkan itu dari proses bermain, bukan anak-anak hari ini jam ini silakan kalian dibuka bukunya, silakan ayo belajar sama-sama, tidak. Tetapi saya mengajak bermain dengan melihat apa-apa seperti itu, dan memang keseruannya adalah anak saya itu berbeda-beda antara satu dan yang lainnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Anak saya yang pertama itu dan alhamdulillah luar biasa memang kalau interpersonalnya. Kalau saya melihat karena saya tahu banget di prosesnya gitu. Untuk linguistiknya alhamdulillah luar biasa, linguistiknya, matematiknya, dan juga punya bakat dari ayahnya yaitu menggambar. Dan anak saya yang pertama bisa membaca di usia 2 tahun itu tanpa saya mengajari. Luar biasa. Tapi pada waktu itu saya itu memang masih sambil kuliah ya saya pada waktu itu. Jadi saya juga les gitu, buka les di rumah. Dan otomatis anak saya itu melihat ketika saya ngelesi. Dan saya nggak pernah mengajari, tetapi anak itu bisa sendiri. Dari melihat saya mengajarkan kepada anak-anak les saya itu tadi. 2 tahun itu sudah bisa membaca, 2 tahun setengah masuk PAUD karena dia ingin sekolah seperti itu. Sedangkan, itu senangnya di situ. Susahnya ya. Kalau lihat anak-anak seperti itu kan siapa yang nggak senang gitu, orang tua dia seperti itu. Tetapi ketika punya anak yang nomor 2, saya luar biasa bahagia karena kan yang kedua adalah cowok. Secara fisik sehat begitu. Saya tidak pernah memaksakan anak saya belajar membaca dan lain sebagainya. TK pun belum bisa membaca. Karena saya menganggap TK itu kan fasenya untuk bermain. Gitu. Sudah nanti kelas 1 baru belajar. Ketika hinggalah masanya waktu kelas 1 saya tes membacanya, paling tidak kan bisa A, B, C, D, E, F, G sampai seperti itu. Tetapi pada kenyataannya ketika saya tes anak saya kesulitan. Dan alhamdulillah basic saya adalah bahasa Indonesia. Dan ketika saya melihat ciri-ciri ternyata anak saya itu disleksia. Disleksia. Gitu, jadi kesulitan untuk membaca barcode huruf gitu ya. Jadi terbalik-balik gitu. Sehingga saya runtuh hati saya rasanya seperti itu. Bagaimana anak saya bisa survive dari disleksianya, bisa belajar dengan teman-temannya yang normal gitu. Sehingga nangis terus terang ya. Dari anak yang pertama 2 tahun setengah sudah bisa baca, ini kelas 1 belum bisa baca. Itu kan luar biasa tertekannya, apalagi saya ini guru bahasa Indonesia loh. Iya loh. Ketika anaknya nggak bisa baca, tentunya kembali lagi kan ke orang tua. Gurunya bahasa Indonesia, ibunya guru bahasa Indonesia, kok anaknya nggak bisa baca. Tetapi kan kembali lagi, alhamdulillah saya punya pendirian begitu ya, bahwa anak punya passion masing-masing, punya bakat masing-masing. Tetapi dari itu saya treatment anak saya, alhamdulillah pelan-pelan, dan alhamdulillah sekarang sudah kelas 4 dan survive bisa belajar dengan teman-teman. Alhamdulillah. Ya mungkin kesulitan itu tidak hanya mengajar ya Bu ya. Anak saya waktu saya menjadi budak korporat budak korporat. Pagi pulang pagi ya. Tahu-tahu anak saya itu yang pertama ya apa tiba-tiba panas tinggi udah masuk. Nanti lagi panas lagi masuk lagi. Kemudian yang terakhir ini ya semoga yang terakhir ya. Kakinya patah. Itu harus sampai di gip dan saya tuh sampai sayanya juga sakit ya, pikiran ya maksudnya gitu ya. Jadi bukan hanya mendidik aja tapi kehidupan sehari-hari sakit ya Bu ya, musibah sakit apa itu yang memang kita harus pikirkan dan kita harus kuat mental sebagai wanita. Kalau anaknya sakit kan
bisa jadi kita tidak tidur semalam. Iya. Dan paginya kita harus berkarir ngajar. Ya, Masya itu Allah. kesulitan juga termasuk ya. Setelah kalau misalnya ada kendala putra putrinya ada yang sakit, ada yang masih ada perkembangan yang masih kurang. Betul. Nah sebenarnya gini nih, sempat ada apa kayak omongan gitu loh ya. Ketika jenengan diberikan atau dikaruniai sosok anak baik putra atau putri, ini kalau dari segi sosok ibu ya, sebenarnya ada nggak sih keinginan istilahnya kok saya pinginnya yang cowok aja gitu, atau saya pinginnya yang cewek aja kayak tadi Bu Ilmi kan alhamdulillah saya dapat cowok, nah itu gitu loh. Maksudnya ada nggak istilahnya kayak ada istilahnya membedakan antara diberikan momongan yang cowok atau cewek, karena kan masing-masing bakal punya karakter yang juga berbeda gitu. Kalau sekarang kan Bu Tami masih cowok. Iya. Nah, kedepannya nggak tahu, mudah-mudahan dapat lagi. Iya. Nah, ini gimana? Apakah ada dari sosok ibu, apakah ada perbedaan dari situ? Ada keinginan istilahnya kayak membedakan antara kalau pengen dapat cowok atau pengen dapat cewek gitu loh. Oh, enggak, Bu Tami gimana? Saya dulu ya. Enggak. Kalau menurut saya sama aja. Sama aja, ya. Bu. Iya, sama aja. Maksudnya ya kita bersyukurlah diberikan anak. Di luar sana kan ya Masih banyak ya masih menunggu. Teman-teman saya juga banyak juga. Ya jadi mau diberi apa ya yang penting sehat, normal, sempurna sudah sekali. Oke, gitu ya. Willy sama ya. Ya sama, sebenarnya sekali. Cowok. Anak saya perempuan, laki-laki, perempuan. Oh, imbang dua-dua ya. Jadi saya, tetapi memang tidak ada niatan, memang mulai dari awal nikah apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada saya akan terima. Oke. Dalam pendidik pun saya tidak membeda-bedakan, alhamdulillah. Yang penting gini saya, ketika anak saya tanya, sempat nih ada pertanyaan, saya apakah harus bisa ini, harus pintar dan seperti ini? Tidak, saya tekan seperti itu. Nah, ukuran nilai itu bukan menjamin masa depan kamu. Saya selalu menjelaskan seperti itu. Yang penting kamu punya attitude yang baik dan punya kebiasaan belajar, seperti itu. Apalah arti nilai ketika di masa depan nilai itu tidak akan berarti untuk karir, tetapi attitude yang paling baik dimanapun kalian berada, kalian akan diterima oleh semua lapisan masyarakat. Nanti untuk pengetahuan itu bisa diraih kapanpun dan dimanapun. Bisa jadi saat ini kita tidak bisa apa-apa, tetapi tidak menuntut kemudian 1 bulan lagi kita akan luar biasa progresnya. Makanya kita juga sebagai seorang pendidik tidak boleh underestimate kepada anak didik kita. Begitu. Kamu nggak bisa jangan seperti itu. Karena anak kita sebagai manusia itu terus berkembang. Jadi ada beberapa yang makanya saya apalagi sesuai dengan kurikulum yang sekarang ya Mas ya, kurikulum program sekolah penggerak dengan pembelajaran dengan paradigma baru itu semua harus dihapuskan begitu ya. Kita tidak boleh memberikan pengajaran sesuai dengan umurnya tetapi fasenya gitu. Kita memberikan pengajaran sesuai dengan kebutuhan anak didik kita dan passionnya begitu. Oke, luar biasa. Pokoknya dengan pengalaman seperti ini sebagai sosok ibu yang berpendidikan tinggi ya, akhirnya tahu bagaimana cara mengajarkan putra putrinya. Nah, memang mungkin ini ya salah satu bukti pentingnya sosok ibu yang berkarir dengan pendidikan yang tinggi. Akhirnya kan tahu, itu ya Bu ya, benar ya Bu ya. Benar. Kalau kita sudah berpendidikan tinggi, akhirnya cara mendidik putra putri sendiri akan tahu dengan cara yang seperti itu. Nah, gimana nih kalau pesannya? Mohon maaf nih buat sobat Patrio di luar sana ya, mungkin ada yang ada ibu yang lulus SMA langsung menikah nih. Ya, ada mbak-mbak atau mbak-mbak ya istilahnya ya, masih lulus SMA langsung menikah tidak melanjutkan kuliahnya. Gimana tanggapannya dengan sebagai sosok ibu yang istilahnya saat ini sudah punya berpendidikan yang tinggi di sini? Nah, kalau ada mbak-mbak seperti itu gimana? Langsung menikah dan punya anak, otomatis kan nanti akan ada hal-hal yang kayaknya kurang kesiapan gitu loh. Ketika sudah punya anak nantinya kalau di usia yang sedini itu menikah, gimana Bu? Saya dulu. Iya, boleh. Ya, ini jadinya cerita panjang ya. Boleh, pengalaman juga, monggo. Jadi saya tuh lulus SMA, saya pinginnya dulu ke kedokteran. Karena sesuatu hal dari orang tua, akhirnya saya bekerja waktu itu. Ya sudah Mas, saya kerja aja. Setelah saya kerja, karena saya dulu kerjanya di waktu itu di tahun 2007 itu waktu musim server pulsa. Jadi pulsa itu diisi lewat HP dengan komputer secara cepat gitu ya, dengan server itu. Nah, jadi di tahun 2007 saya sudah bergabung di dunia server. Ya, seperti itu, dunia teknologi informasi.
Nah, saat saya kerja, saya ini terlena 1 tahun. Terus kemudian saya berpikir, masa saya tuh harus gini-gini terus? Nah, akhirnya karena orang tua tidak bisa membiayai, tanggung jawab semua ada pada diri saya sendiri. Akhirnya saya melakukan cari kuliah lagi dengan biaya sendiri, mengatur jadwal itu sendiri. Saat S2 pun saya juga melakukan kerja sama kuliah ya. Jadi weekend saya kuliah, weekday-nya saya kerja. Seperti itu. Menurut saya semua itu tergantung pada diri kita sendiri. Kita mau maju apa tidak. Jalan itu banyak menuju Roma. Tapi diri kita mau maju kemana nih? Kalau kita hanya pasrah dengan hidup kita yang gini-gini aja, ya kita akan stuck di situ aja. Tapi saat kita bisa membaca peluang, oh ya sekarang aku di dunia komputer, harusnya aku kuliah di teknologi komputer, akan mengembangkan karir. Gimana masalah biaya? Karena kan saya juga kerja part-time waktu itu, part-time. Jadi saya sampai jam 12 malam juga kerjanya. Karena di dunia server ya, di balik komputer terus gitu kan ya. Jadi ya alhamdulillahnya di balik komputer, jadi nggak begitu capek, cuma otaknya aja yang capek. Jadi mikir terus ya. Mikir terus ya. Jadi ya otomatis menyisihkan uang untuk bisa makan, untuk bisa biaya sekolah, sewaktu-waktu ya orang tua juga ngasih. Nah itu ya bagaimana kita ngaturnya. Kalau kita punya keinginan, niat dan keinginan itu pasti bisa semua. Ya Bu ya, benar ya. Itu ya Bu ya. Benar ya Bu ya. Pesannya nih untuk ibu-ibu di luar sana yang mungkin tadi masih kurang dalam hal pengalamannya ya ketika mendidik anak seperti apa, supaya paling tidak putra-putrinya itu punya hal yang lebih lah Bu. Ini gimana nih Bu buat ibu-ibu di sana? Kalau menurut saya sih sekarang ya jangan mau di zona nyaman gitu aja. Misalnya nih ya, contoh yang paling gampang, karena mungkin di desa hanya lulusan SMA kita bisa belajar melalui media sosial, ya seperti itu, berjualan. Online. Teman-teman saya tuh banyak yang UMKM, akhirnya terdorong dipanggil oleh pemerintahan karena UMKM-nya naik drastis penjualannya. Akhirnya dapat prestasi seperti itu. Itu kan belajar dari medsos yang kecil-kecil dulu, jualan online, WA, Instagram, seperti itu. Ya pesannya jangan mudah menyerah dan kemudian mau belajar lah. Seperti itu. Kalau Bu Ilmi gimana? Kalau pesan saya untuk ibu-ibu di luar sana yang seperti yang dikatakan oleh Mas Holil, yang masih pendidikan pendidikan SMA, tidak apa-apa kalau Anda memutuskan untuk menikah muda. Saya menikah muda Mas, tetapi kita punya komitmen seperti yang disampaikan oleh Bu Tami. Kita punya niat untuk kedepannya itu punya masa depan. Dan ini kan khususnya tema hari ini adalah Hari Ibu. Kenapa sih ibu itu harus berpendidikan tinggi? Satu, kita sebagai marwah kita adalah sebagai seorang ibu yang tugasnya adalah mendidik seorang anak. Ketika kita berpendidikan tinggi, kita tahu pola didik yang baik untuk anak didik kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai seorang ibu, kita itu tugas kita bukan hanya sebagai seorang pendidik, tugas kita mengajari anak kita, merawat gitu ya, memandikan, menyuapin hingga sampai besar gitu sehingga mereka tumbuh, tidaknya seperti itu. Tetapi kita juga kalau bisa kita itu sebagai panutan bagi mereka. Panutan sebagai mereka. Tidak hanya sebagai ayah ya, karena kan memang biasanya sosok seorang anak itu mengidolakan seorang ayah yang bekerja keras, cari uang seperti itu. Tetapi kita juga bisa loh jadi panutan anak-anak kita. Begitu. Kenapa saya bilang seperti ini? Anak saya itu sempat ketika saya tanya, kakak kalau besar pengen jadi apa? Saya nggak mau memberikan anak saya itu, kamu harus jadi ini ya, tidak. Tetapi saya ketika saya santai gitu, saya selalu bertanya kepada anak saya yang pertama, yang kedua, karena yang ketiga kan sampai yang kedua, keempat masih kecil. Ketika saya ngobrol santai dengan anak saya, yang pertama dan yang kedua, nanti besok kalau besar jadi apa? Yang pertama jawabnya adalah pingin jadi bunda, seperti bunda, tetapi nanti saya bukan jadi pendidik. Tetapi saya pingin keliling kayak bunda kemana-mana gitu, tetapi tujuannya ngajar sama, tetapi ngajarnya adalah nanti saya keliling dunia. Wah, keren. Begitu, kayak bunda nanti bisa keliling-keliling, tapi kan
tidak keliling dunia begitu ya. Ayo Bunda ajak aku keliling dunia. Jadi saya berikan seperti ini kepada anak saya. Nanti tugasnya Mbak Fala yang ngajak Bunda untuk berkeliling keliling dunia. Begitu. Luar biasa ya Bu. Sebenarnya nih ya, Oke. menjadi ibu rumah tangga itu malah apa ya, sulit menurut saya. Sulit Jadi malah. saya pernah ada di fase saya tidak di rumah, kemudian saya 2 tahun fokus rumah tangga. Wah, sangat sibuk, 24 jam itu benar. Benar. Betul. Oke. Jadi kerjanya itu 24 jam. Gimana dari bangun mau tidur lagi? Ya udah, itu kerjaan ibu rumah tangga semua. Itu sangat sulit sebenarnya menjadi ibu rumah tangga. Tidur pun masih diganggu sama belum dirinya. nangisnya. Nangis, ya minta susu begitu nggih. Atau nanti minta apa gitu ketika malam, apalagi pada waktu sakit itu tadi. Iya. Dan subuh ya, sebelum subuh kita harus bangun, nyiapkan masak ya, dan sebagainya. Tetapi Dan sebagainya. ketika kita menikmati itu semua, tidak ada Iya. beban. Oke. Kalau terbuktikan guys sampai saat ini, Hmm. alhamdulillah kita bisa survive dan bahagia Iya, ya. luar Apalagi biasa. masalahnya lihat Bu Ilmi tambah gemuk ya. Tambah gemuk. Karena Bu Ilmi sangat menikmati itu. Iya, semua menikmati prosesnya ini ya, Bu, Betul ya, sekali. luar biasa. Makanya ketika kita dipilihkan untuk berkarir sepenuhnya profesional seperti itu ya, saya sudah profesional seperti itu. Tetapi kalau disuruh milih begitu ya, pilih anak atau karir anak, Bersana. terserah. Nah, ini tadi mau jadi pertanyaan dari saya sebenarnya. Iya begitu. Iya. Oke. Kalau misalnya disuruh milih nih antara menjadi ibu rumah tangga yang full time di rumah dengan karirnya, ibu milih anak. Iya, tetapi Masa? kalau sebenarnya pertanyaan klasik ya Mas. Iya, Pertanyaan klasik ketika kita bisa kedua-duanya, kenapa kita harus Kenapa memilih? enggak gitu ya? Begitu. Tapi ketika itu urgent, Oke. benar-benar urgent begitu ya. Urgent seperti itu. Ketika saya harus memilih anak dan karir anak. Karena anak adalah amanah. Nah, adalah. Begitu. Tetapi ketika kita bisa menjalani kedua-duanya, kenapa kenapa tidak? enggak? Ya sudah, saya jalani keduanya. Saya bisa survive begitu ya. Iya, siap. Dan alhamdulillah anak saya juga tidak ada komplain selama ini begitu. Walaupun hanya beberapa sih sempat yang disampaikan oleh Bu Tami, Bunda kerja terus sih, ngapain sih? Saya nggak apa-apa kok kalau jajannya cuma sedikit. Ketika Bunda bisa dengan saya gitu. Dan itu sempat nih buat Bu Tami, sebenarnya sama Bu Tami, saya sempat mengalami hal yang serupa dengan Bu Tami, tetapi saya tetap di dunia pendidikan. Saya full begitu ya di beberapa instansi pendidikan gitu. Tetapi akhirnya karena ada kata-kata yang seperti itu dari anak saya langsung memutuskan untuk memilih salah satu instansi, dan alhamdulillah yang saya pilih adalah Uniwara. Alhamdulillah. Oke, baik. Karena sekarang gimana nih kalau Bu Tami? Pilih mana tadi ya? Antara full time di rumah mendidik anak sebagai ibu rumah tangga, atau pilih kerjanya, atau bahkan dua-duanya bisa jalan ya, kenapa enggak gitu ya? Ibu ini dua-duanya saja. Oh, sama ya. Oke. Terus ini Mas, pengalaman juga Bu ya. Ketika saya melahirkan gitu. Oke. Ketika kita sudah berkarir, terbiasa berkarir, terbiasa mengabdi kepada masyarakat, ketika kita harus diem saja di rumah, kita stres loh Mas. Begitu Iya, ya. iya. Karena sudah terbiasa beraktivitas di Iya. luar, bertemu begitu. dengan interaksi dengan banyak Iya, orang. kalau bisa akhirnya- ya dua-duanya lah. Nah, kalau bisa dua-duanya, asal bagi waktunya Bagi itu waktu. ya, bisa bagi waktu yang ada waktunya buat keluarga, ada Iya. kalanya di luar untuk mendidik dan sebagainya. Ya, jadi saya juga kepikiran ini gimana kalau saya, karena kan saya juga seneng nih di pendidikan Iya, ya. betul. Gimana kalau saya hamil lagi? Saya pengen hamil malah gak usah cuti. Oh gitu. Oh, karena Karena- keasikan ini ya, Iya, guru karena dulu waktu ngajarnya. saya melahirkan ada cuti itu 3 bulan tuh terasa lama sekali gitu loh. Oke. Saya sudah pengen kerja terus Mm-mm. gitu. Kerja itu menurut saya apa ya, Bu? Passion, bikin bahagia, Betul. bikin seneng. Ibu itu kan kalau bahagia anaknya pasti bahagia. Enggak sih? Bener, Iya. bener. Makanya kalau pengen anak-anaknya bahagia, bahagia Bahagia itu. ibunya. Mamanya. Oke. Hadiahnya adalah kita dapat uang tambahan. Iya. Gitu. Iya, Kita merasa benar. kita bukan kewajiban, seorang perempuan itu bukan kewajiban Iya. kalau kita Iya. kerja, tetapi kita hanya sekedar merealisasikan passion kita, dan alhamdulillah suami sangat support sekali Support. begitu. Tetapi nilai lebihnya adalah kita dapat tambahan, dan itu kan akan juga membantu keuangan di Iya. keluarga. Walaupun alhamdulillah suami bercukupan Iya. mencukupi, Iya. tetapi kan ketika kita bisa lebih bahagia, kenapa kita pilih yang biasa-biasa saja? Gitu ya. Luar biasa, mohon maaf. Iya bener itu ya, kenapa kalau ada kesempatan di luar sana bisa explore, ya kenapa enggak? Karena jadi Wonder Woman tuh bisa banget Iya, ya. bisa. Wes, Wonder Woman dua-duanya. Oke, ini nih Bu, satu lagi ada hal yang harus kita kulik juga di sini ya.
seperti apa kesannya di awal-awal ketika mungkin jadi baru melahirkan pertama nih, ketika melahirkan anak pertama posisinya ya, kan masih belum punya pengalaman sama sekali tuh. Nah, ada nggak sih kesan yang paling berat ketika kalau Bu Tami kan masih satu, kalau Bu Ilmi sudah 4. Nah ini di awal-awal proses mengandung, melahirkan, dan susahnya jadi sosok ibu di saat itu tuh apa? Mau bisa diceritakan di sini? Susah di ya. awal ya. Kebanyakan bahagia sih Mas. Oh bahagia terus kalau ya. punya anak satu itu luar biasanya, lebih banyak bahagianya daripada susahnya kalau saya. Oke gitu ya. Karena alhamdulillah memang di di keluarga saya itu kan memang keluarga besar. Dan saya sudah terbiasa merawat keponakan-keponakan saya. Oh, jadi ketika saya berlatih situ. merawat anak saya ya sudah terbiasa begitu. Dan lebih bahagia ketika punya momongan sendiri. Apalagi ketika lihat bayi ya masih kecil. Itu saya senang Mas. Sampai saat ini pun ketika saya diberikan bayi, saya sangat luar biasa. Senang sekali. Tapi tantangannya adalah ketika kita mendidik, ketika anak ini sudah tumbuh dewasa. Ketika masih bayi, waduh luar biasa senangnya. Malah kita susahnya ketika banyak anak, kita kan harus bagi ya. Jangan sampai anak kita yang nomor 2 atau yang nomor 3 itu merasa tersisihkan. Iya. Itu tantangan terberat buat saya. Apalagi masa-masa masih kecil ya. Iya, jadi ketika kita merawat adiknya, tentunya akan ada kecemburuan di kakak. Iya, nah itu loh. Nah, kalau kita tidak bisa tidak bisa peka terhadap anak kita yang pertama dan yang kedua, tentunya akan jadi kecemburuan sosial untuk mereka. Dan kenapa sih kok ada yang kasus ya seperti ini, punya adik dan kakaknya ini nakal? Dia itu bukan nakal, tetapi itu cari perhatian. Iya. Karena merasa apa? Semua orang perhatian terhadap adiknya. Maka kenapa sih si kakak ini berulah begitu ya? Menjewel adiknya atau apa, membuat gaduh rumahnya, bukan nakal sebenarnya, dia itu cari perhatian. Ya sudah, berarti kalau sudah seperti itu kita beralih kepada kakaknya. Seperti itu. Itu sih kalau saya kalau anak pertama Bu ya, sangat luar biasa bahagia daripada susahnya. Kalau susahnya sih kita harus bangun malam gitu ya. Pas rewel-rewelnya ya itu kalau pasti bayi kan harus kita memberikan ASI gitu Mas ya. Jadi itu kita semalaman itu memang harus bangun, dan pagi pun kita tidak boleh tidur begitu. Itu tantangan terberat kita. Pagi kita harus sudah aktivitas kembali, jadi tidak ada ruang untuk kita tidur berleha-leha gitu. Padahal kalau wanita itu baru melahirkan butuh istirahat yang banyak gitu. Tapi kan itu tugas kita ya sudah ya. Kalau saya sih yang utama adalah support dari keluarga, support dari suami. Kalau tidak ada support dari keluarga dan suami pengertian, kita stres. Wah ini jadi kendala juga ya. Kalau Bu Tami gimana? Ya sama sih kayak Bu Ilmi ya, karena anak pertama jadi ya masih satu ya pengalamannya. Kalau mengandung ya mungkin bahagia ya. Bahagia, tapi ya kadang agak gimana ya, kadang rasa takut nggak Bu Tami waktu itu? Enggak sih, saya tergolong aktif. Jadi saya itu karena dulu masih di perusahaan, itu kan dulu saya di perusahaan ini ya, rokok ya, pabrik rokok. Jadi saya di software engineer, saya hamil besar pun turun ke plant, jalan-jalan. Sempat pernah mengalami kayak dehidrasi, pusing gitu itu. Sempat ya sama bawa anak di perut kayak gitu. Berat iya, karena kan ya berat badan nambah ya Bu ya, otomatis gitu. Kalau dukanya gimana ya? Enggak sih, maksudnya enggak yang terlalu dibebankan ya. Betul. Dinikmati aja prosesnya ya. Lebih banyak bahagianya ya Bu. Lebih banyak bahagia. Yang menakutkan tuh waktu melahirkan aja. Nah itu, benar ya. Kabarnya kan kalau yang kita dengar saat proses melahirkan itu pertaruhan nyawa antara ibu itu saya rasakan. dan anaknya itu sudah dirasakan ya Bu ya. Saya itu lahirnya normal, waktu itu memang saya pengen normal, dan kalau di dunia kedokteran itu pakai dirangsang atau namanya itu di drip ya, itu 1 hari setengah. Jadi dibuat sakit supaya dia keluar, itu selama 1 hari setengah. Ya itu saya merasakan udah teriak, dokter operasi saja, operasi. Tapi dokter tidak mau. Karena dari keluarga suami saya dulu saya pernah pesan, kalau saya minta operasi jangan dulu, berusaha untuk normal. Karena penyembuhannya Bu saya lebih
ke penyembuhan karena Lebih waktu itu cepat, ya? saya berpikir saya kan masih mau bekerja. Iya, betul. Kalau saya nanti apa namanya SSC gitu kan mungkin ada rasa sakit dan saya tuh orangnya takut sakit. Jadi gitu sama Bu. Begitu ya Bu ya. Jadi saya memilih normal. Ternyata benar normal itu hanya 1 minggu saya sudah pegang sapu. Oke, Iya, lebih cepat nyapu. penyembuhannya. Iya, Betul. Oke, oke baik. Dari hal yang dialami oleh Bu Ilmi dan Bu Tami ini ya, dengan berbagai macam aktivitas, harus mengurus anak di rumah, harus mengajar, harus beraktivitas yang lain di luar sana. Yang pingin perlu tahu di sini adalah pernah merasa capek nggak sih? Pernah merasa capek banget nggak sih dengan rutinitas kesehariannya seperti itu? Masih ngurus anak, masih harus berkarya, beraktivitas yang lain, ngajar di sini di Uniwara dan sebagainya. Pernah nggak sih merasa capek banget? Udah capek banget lah gitu. Capek banget. Pernah Bu ya? Pernah. Beratnya di situ ya Bu ya? Iya. Capeknya itu ketika kita kalau hanya sekedar aktivitas rutinitas biasa itu biasa ya, tetapi ketika kita itu sudah dicapekkan dengan rutinitas dan ada permasalahan gitu, itu yang membuat kita itu apa ya, kalau bahasanya apa ya berani, kalau bahasanya itu kita sudah di ambang batas gitu ya, di ambang batas. Ada beberapa waktu kita itu ada di titik yang paling bawah begitu ya Mas. Di paling bawah di sini berarti kita sudah jenuh dengan segala aktivitas gitu. Bukan hanya segala aktivitas itu saja, tetapi segala aktivitas itu kan ada faktornya. Faktor itu tidak hanya dari kita mendidik anak gitu ya, kita berkarir terus pulang harus merawat anak-anak. Belum lagi suaminya. Iya, tidak hanya seperti itu, tetapi kalau saya sendiri sih kalau hanya seperti itu, alhamdulillah gitu loh. Kalau dari keluarga suami support, ketika saya capek pun ya sudah istirahat dulu. Tetapi titik terendah saya itu adalah ketika saya sudah capek dengan segala aktivitas dan ditambah ada beberapa permasalahan. Itu yang menjadi kita itu ada di titik terendah dan kita pernah saya sekali ingin hengkang dari dunia pendidikan begitu. Karena saya melihat karena ada masalah yaitu lagi-lagi anak, ketika anak itu sempat saya Bu juga anak yang nomor 3 itu kan sering sakit gitu. Sering sakit ketika saya baru berangkat ke kantor gitu ya, ke sekolah sudah ditelepon anak saya sakit, harus panas. Itu kan juga menjadi beban. Dan itu menjadi apa ya, dalam 1 bulan itu anak saya bisa 3 kali ke rumah sakit, dirawat di rumah sakit. Itu mulai dari usia 6 bulan sampai 1,5 tahun. Dan itu saya merasa capek sekali, ada di titik terendah, ingin hengkang dari dunia pendidikan. Saya ingin fokus ke anak-anak saya, bukan karena capek rutinitas aktivitas, bukan, tetapi ya itu ketika ada masalah. Tetapi kembali lagi, alhamdulillah saya punya suami yang sangat support sekali begitu. Kamu mengingatkan saya terhadap perjuangan saya ketika meniti karir begitu, dan itu yang membuat saya move on gitu ya, bisa survive lagi. Dan berkarir lagi, dan alhamdulillah sampai saat ini saya bisa survive dan bisa hidup sekarang ini ya Pak. Terlihat dari badan saya yang sudah berkembang kemana-mana. Gak kelihatan loh, Bu Ilmi itu udah 4 loh ya anaknya. Masih kayak berapa belas tahun. Padahal saya suka makan loh Mas. Oh gitu ya. Coba ditanya dengan teman-teman. Kalau saya ke kampus pasti endingnya nanti makan-makan keluar. Oke. Gitu. Itu yang membuat saya selalu bahagia. Iya. Jadi sesekali memang kita Mas perlu titik jenuh ya. Penat iya. Bagaimana caranya ya? Memang kita butuh me time gitu. Butuh me time, Q-time dengan teman-teman. Dan alhamdulillah ya itu. Lagi-lagi kita itu hidup dengan keluarga. Dan kita harus bisa memberikan pemahaman juga terhadap pasangan kita bahwa saya di titik ini, saya butuh ini untuk saya bisa untuk bisa kedepannya saya lebih baik. Dan alhamdulillah ya itu keluarga support ya. Kalau Bu Tami gimana nih? Titik paling rendah atau pernah ngerasa capek nggak sih menjalani kegiatannya sehari-harinya sampai di rumah yang langsung ngurus anak, di sini masih ngajar? Pernah nggak sih Bu di titik seperti itu? Saya malah agak beda dengan Bu Ilmi karena saya sudah merasakan kerja yang begitu lama. Iya, karena 10 tahun ya. Iya, yang di pabrik tadi ya. Iya, 2 tahun tuh saya off. Saya hanya ngajar LB ya, ngajar panggilan saja. Panggilan. Nah, 2 tahun tuh saya off, itu saya down. Oke. Down
Jadi setiap hari kan saya kerja nih, pagi saya kerja, ketemu teman-teman, ketemu orang. Nah itu selama 2 tahun saya akhirnya drop. Saya merasa akhirnya saya sakit seperti itu. Terus ya alhamdulillah setelah itu saya dipanggil di Univara. Jadi menurut saya kalau saya di titik terendah saya adalah saat kita tidak punya aktivitas. Padahal ya ibu rumah tangga itu sebenarnya banyak. Bener. Tapi saat pikiran saya ini tidak bisa kreatif gitu, mikir apa gitu, jadi saya malah itu yang menjadi titik terendah saya. Sudah itu ya Bu ya? Iya. Beda ya. Kalau filmnya banyak aktivitas saya memang benar sih saat memang di drop dari kerjaan tidak kerja terus tuh kayak gimana ya, kita tuh merasa kayak tidak berguna, padahal ya karena pandemi jadi kita kan harus istirahat karena situasinya dan kondisinya itu masih belum bisa kita kerjaan atau gimana seperti itu. Jadi itu yang benar-benar terpukul lah saat itu. Ya, dari titik yang paling rendah tadi atau yang pernah merasa paling capek tadi dengan semua aktivitas ya Bu ya, dari hal seperti itu, apa yang menjadi momen paling mengharukan atau momen yang paling menyedihkan sampai ibu itu meneteskan air mata gara-gara kejadian itu ya, ketika mendidik anak, membesarkan anak sampai sekarang dewasa, dari kejadian itu Bu? Iya, seperti yang saya ceritakan tadi, di titik terendah itu tidak hanya itu untuk anak saya yang sakit ya, tetapi ketika dalam proses mendidik anak yang membuat saya sampai meneteskan air mata begitu ya, ketika proses dalam membesarkan anak dan berkarir adalah yang tadi ketika saya mengajar di beberapa instansi pendidikan, sehingga saya berangkat pagi dan pulang malam, sempat seperti itu. Dan anak-anak saya yang 2 itu seperti itu, kita diskusi. Padahal saya selalu menekan waktu seperti itu. Ketika malam mau tidur, saya selalu, walaupun dianggap remeh ya, untuk mungkin untuk ibu-ibu yang lain dianggap remeh dan lebay begitu ya. Tetapi ketika anak-anak saya mau tidur, memang saya selalu kan melakukan ritual begitu ya, bahasanya ritual, karena itu rutinitas. Jadi sebelum anak saya tidur, saya selalu mengucapkan mengajari anak-anak untuk selalu membaca doa, kemudian saya mencium pipi anak saya atau kening anak saya selamat tidur begitu, nanti jadi anak yang baik ya, jadi anak, selalu saya mendoakan gitu di telinga anak saya ketika mau tidur. Nah, di titik ketika saya meneteskan air mata adalah ketika 2 anak saya itu tadi, karena kan agak besar, ketika mereka bilang Bunda selalu bekerja mulai dari pagi sampai malam. Kita itu mau ditemani sama Bunda bermain begitu. Sehingga saya bilang kepada anak-anak, ketika anak-anak bertanya seperti itu, saya menjawab, Bunda kan kerja buat kalian seperti itu, supaya kalian bisa kalau mau pingin jajan apapun, Bunda bisa beliin gitu. Tetapi jawaban yang sangat luar biasa menohok menurut saya ya, menusuk ke hati, rontok rasanya gitu ya, hati saya, jantung saya seperti itu. Kita nggak apa-apa walaupun kita nggak jajan yang banyak-banyak ataupun yang apa yang kita inginkan, yang penting Bunda ada buat kita dan bermain bersama kita. Itu adalah momen yang sangat menyentuh buat saya. Loh kan, akhirnya berkata-kata begini ya, mohon maaf gitu ya, karena ini sangat besar kan ibu ya, seperti gitu itu ya. Sehingga pada waktu itu saya memutuskan untuk hengkang dari satu dunia pendidikan gitu. Padahal passion saya memang ketika kepala sekolahnya juga tanya, kenapa memutuskan untuk keluar dari sini. Jadi kan tahu saya passionnya adalah dunia pendidikan. Ketika saya dipilih memilihkan gitu ya, urgent sekali gitu ya. Seperti pertanyaan Mas Khalid tadi, ketika saya disuruh memilih antara karir saya atau anak saya, tentunya saya akan memilih anak saya, karena anak adalah amanah buat saya. Sehingga pada waktu itu saya memutuskan untuk keluar dari sana, karena saya melihat Univara ini lebih fleksibel gitu ya. Ketika saya bisa lebih banyak waktu untuk anak saya, tetapi saya tetap bisa menjalankan passion saya sebagai seorang pendidik. Luar biasa gitu. Itu sih. Sampai terus mata ya Bu ya. Banget ini ya. sudah mulai ini ya, karena jawaban anak yang sangat mengharukan saya rasa gitu ya Bu ya, menusuk hatinya. Yang penting Bunda tuh ada di sini. Saya sudah sangat
bahagia. Betul, itu kan di luar ekspektasi ya. Anak Iya. kecil loh bisa ngomong kayak gitu. Itu kan bukan drama-drama ya Mas, Iya. tapi anak-anak bisa ngomong kayak gitu kan berarti dari hati mereka yang paling dalam gitu. Sehingga ya itu saya memutuskan untuk ya sudahlah. Bahkan pernah nih ya, saya sempat pernah tahu ada beberapa orang tua mungkin di luar sana saking sibuknya nggak ada waktu buat anak, sampai anak tuh bilangnya gini, berapa sih uang untuk bisa beli waktunya bunda atau ayah untuk bisa bersama kami. Iya. Sampai seperti itu loh Bu. Ya. Oke. Kalau Bu Tami gimana? Kalau saya ini yang terharu ya, Iya. terharunya itu mungkin agak beda karena saya pengalamannya juga masih sedikit ya. Saat saya diterima di Uniwara dengan punya tanggung jawab, kemudian waktu yang fleksibel, anak tidak saya tinggal terus karena ada daring kan sekarang bisa daring. Iya. Jika ada sesuatu acara baru ke kampus, itu menurut saya hal yang paling terharu yang bisa saya sangat bersyukur. Sangat bersyukur Uniwara mempercayakan saya untuk sebagai dosen dan dengan tanggung jawabnya itu sangat bersyukur sekali seperti itu. Dan anak juga bisa masih saya kontrol dibanding dulu, dan ya itulah syukurnya ya, terharunya gitu ya di sini gitu. Jadi saya terima kasih dengan Uniwara yang sudah mau menerima saya. Oke. Iya. Untuk masalah yang nggak diceritakan, ada nggak sih masalah yang sekiranya tuh nggak diceritakan ke anak gitu ya, cukup dipendam sama ibu sendiri ya, paling tidak ibu itu Bu Ilmi dan Bu Tami ini tetap tampil bahagia di depan mereka padahal punya masalah besar dipendam dalam hatinya. Nah ini gimana? Pernah nggak sih merasakan hal seperti itu Bu Ilmi dan Bu Tami? Ya pasti pernah. Masih pernah ya. Dari nggak menunjukkan ke sosok anaknya, Betul. tetap kita tampil ceria di depan anaknya gitu ya Bu ya. Tapi ya kadang-kadang ada ya Bu ya, tapi anak itu bisa jadi teman curhat terus Oh gitu, meskipun anaknya masih kecil ya. Benar, jadi diceritain gitu itu dia kadang melihat mata kita ya Bu ya, tidak bisa ngomong apa-apa, cuma dia hanya melihat Iya. saja gitu. Tiba-tiba dia memeluk kita aja gitu. Iya, kadang ya gitu sih, anak itu sangat luar biasa menurut saya. Sangat luar biasa. Oke. Harapannya nih untuk anak. Harapannya untuk anak ke depannya dari sosok ibu yang sangat luar biasa ini punya kekuatan yang besar ya, yang mampu menampilkan dirinya meskipun lagi banyak permasalahan tapi tetap ceria di depan anaknya. Harapannya apa untuk ke depannya bagi anak-anaknya dengan? Kalau dari saya sih semoga anak saya nanti ke depannya bahagia dengan cita-citanya. Dan tetap berbakti kepada orang tua, agamanya, seperti itu sih. Gak melulu mau jadi apapun, yang penting kalian bahagia, bisa bermanfaat bagi sekitarnya, saya sudah sangat senang sih. Gitu. Yang penting bisa bermanfaat bagi sekitar. Bu Ilmi gimana? Kalau Bu Ilmi, pesan untuk anak-anak Bu Ilmi adalah berkembanglah kalian sesuai dengan keinginan kalian. Jadilah apapun yang ingin kalian kehendaki. Tetapi pesannya Bu Ilmi untuk anak-anak adalah kelak ketika kalian jadi apapun, saya berharap entah itu jadi dokter, entah itu jadi translator, entah itu jadi atlet gitu. Tetapi di samping itu jadilah anak yang soleh-soleh. Amin. Itu sih harapannya, karena saya selalu seperti itu. Kalau kalian jadi translator, jadilah translator yang soleha gitu. Tetap bisa baca Al-Quran dan bisa jadi hafiz Quran. Masya Allah, luar biasa Gitu sekali sih. ya. Jadi saya seperti itu, semua anak-anak saya, harapan saya itu walaupun nantinya ketika anak-anak saya jadi apapun itu, agama yang paling penting utama. Jadi dimanapun kalian mencari ilmu nantinya, saya tidak akan khawatir gitu. Ketika anak didik saya nanti ditakdirkan untuk semoga amin ya. Ketika anak saya ditakdirkan nanti mendapatkan pendidikan di luar negeri, ketika anak saya itu mendapatkan pendidikan agama yang kuat, tentunya saya tidak akan merasa gelisah, merasa bimbang, gitu. Karena acuan saya mereka adalah punya tameng agama. Jadi apapun mereka nantinya kelak, jadilah seseorang yang mempunyai agama yang kuat.
kuat gitu ya. Kalau bisa jadi Hafiz dan Hafil gitu. Oh, luar biasa sekali. Nah, sekarang yang terakhir nih ya buat jenengan berdua di momen Hari Ibu ini 22 Desember 2021. Bagi ibu di luar sana yang sama-sama menjadi sosok ibu juga iya, sosok karir juga iya, dua-duanya jalan, ya Bu ya. Pesan yang ingin disampaikan bagi ibu di luar sana supaya mereka tegar, supaya mereka strong seperti jenengan berdua di sini ya. Pesannya apa? Monggo, Bu Tami. Kalau saya tetap hanya semangat aja, semangat. Jangan pernah berpikir kalian atau ibu-ibu di sana itu sendiri. Sama kita di sini pastinya sama, punya porsi masalah yang sama, cobaan yang sama, tapi kita tidak pernah tahu ya. Tetap kita harus semangat, sudahlah semangat tuh udah paling penting menurut saya. Itu. Kalau Wilmi mengira, monggo. Untuk ibu-ibu di sana ya. Di luar sana. Untuk pesan saya untuk ibu-ibu di luar sana, jangan terlalu mendengarkan omongan-omongan netizen. Waduh, kekinian banget ya saya ya. Karena apa? Itu yang menjadikan kunci utama sebenarnya ya. Kenapa sih banyak ibu yang stres? Kenapa? Terlalu banyak mendengarkan omongan orang. Tetangga ini sangat luar biasa ya, mengalahkan omongan-omongan dari netizen yang ada di sosmed ya. Jadi ketika kita bisa fokus pada tujuan kita dan tidak perlu mendengarkan omongan-omongan dari netizen gitu, atau kata lain tetangga-tetangga yang agak kepo gitu ya, dengan kenapa sih seperti ini ya, sudahlah, mereka tidak ikut mendidik anak kita, mereka tidak ikut mencarikan nafkah buat kita gitu ya. Itu sih pesan utama. Jadi ketika Anda ibu-ibu yang memutuskan untuk berkarir dan mendidik anaknya, sekaligus mendidik anaknya, ya tetap saja silahkan dilaksanakan. Tetapi kan yang penting Anda tetap fokus pada tujuan Anda sebagai seorang ibu yang bertujuan, salah satunya adalah kalau saya kan memang di dunia pendidikan. Tetapi kan banyak ibu-ibu di sana berkarir tidak hanya di dunia pendidikan, tetapi banyak yang berkarir di perusahaan begitu ya. Tentunya nanti pesannya adalah tetap silahkan kalian berkarir, tetapi luangkanlah nanti ketika pulang Anda itu sebetulnya milik anak-anak Anda. Dan jangan terlalu memikirkan omongan netizen. Sekali lagi, mereka tidak membiayai kita gitu ya. Mereka tidak memberikan solusi yang baik untuk kita. Ya, jadi tetaplah kita kepada pendirian kita. Tapi memang benar kata saya tipe orang yang cuek, tidak memikirkan tetangga apa itu, saya tidak mikirkan. Makanya jadi saya itu easy going ya, maksudnya Easy going ya. lu siapa? Kan gitu kan ya. Kadang kayak gitu sih. Oke. Kadang ada tetangga yang kepo juga ketika kita kan jarang di rumah ya. Sebenarnya sih selalu di rumah, tetapi karena kita jarang keluar gitu, kita mayoritas mendidik anak kita di dalam rumah. Ketika kita di luar gitu, lihat saya ngepel aja, loh tumben Bu ngepel. Emangnya Ibu tahu setiap hari saya ngapain? Ya saya setiap hari yang ngepel, hanya saja Ibu lihat baru saja saya ngepel, saya seperti itu, sehingga ya itu kita bisa memberikan pengetahuan kepada mereka. Karena kan ya mereka itu kepo. Ketika kita stuck seperti itu, mereka diam gitu. Cukup. Ya, tapi mungkin saya juga ini sih, saya aktif di dunia maksudnya di perumahan tuh saya aktif. Jadi saya pendatang baru saat saya sebenarnya dulu saya udah aktif di PKK gitu. Saya memang suka orang yang aktif. Jadi saat saya itu, Bu Tami kenapa nggak pernah kumpul Bu? Saya juga kumpul kan gitu. Terus waktu saya disuruh ini, akhirnya saya tetap mau gitu. Maksudnya saya juga mendedikasikan diri saya untuk masyarakat. Kadang masyarakat aja yang mungkin kurang ini sama saya gitu. Kadang-kadang bukan ke masyarakat saja Bu ya, yaitu aktivitas kita itu sekecil apapun itu disoroti sama tetangga. Nah ini benar nggak benar ya tetap aja begitu. Mungkin itu sih pesan saya untuk ibu-ibu yang berkarir di luar sana. Ya tetap saja kita tetap menjalani aktivitas kita. Yang penting amanah anak itu adalah amanah, itu yang paling penting. Benar. Ya sekali lagi yang saya tekankan adalah anak itu adalah tetap amanah. Ketika kita diizinkan oleh suami kita untuk berkarir, itu kita harus bersyukur sangat luar biasa. Nah, tetapi kita tidak boleh lepas dari tanggung jawab kita sebagai seorang
Madrasatul Ulah lagi ya. Pendidikan anak itu dimulai dari ibunya. Kalau kita tidak bisa memberikan pendidikan yang baik untuk anak didik kita, anak kita tidak bisa memberikan suri tauladan yang baik, mau jadi apa anak kita? Ya mungkin untuk ibu-ibu yang masih belum dikaruniai seperti itu jangan patah semangat. Banyak yang maksudnya sekarang itu selalu berdoa, bekerja keras, semangat, terus itu jangan merasa terkecil karena tidak bisa mungkin sama dengan ibu-ibu yang lain seperti itu kan pasti karena anak itu yaitu kita tahu sendiri ya Bu ya, mungkin Allah itu tidak akan memberikan kalau kita itu benar-benar tidak siap gitu ya. Karena kalau saat kita siap tuh menganggap anak itu alah apa sih anak kan gitu, tidak ada beban buat kita, malah kita tuh seneng sama anak ya. Oke, baik, terima kasih untuk obrolan hari ini ya Bu ya. Sama-sama. Ibu Ilmi, Bu Tami sangat luar biasa sekali. Di momen spesial ini dari Hollywood sendiri bakal ngasih kalimat-kalimat indah buat Hari Ibu ya. Waduh. Terutama nih buat Bu Tami dan Bu Ilmi. Kalimatnya seperti ini, persembahan spesial dan juga buat ibu di luar sana ya yang sekarang lagi nonton podcast kita di Uniwaral Talk seperti ini kalimatnya. Selamat Hari Ibu buat jenengan semua. Selamat hari spesial buat jenengan semua. Ibu sangat luar biasa. Karena memang saat kamu melihat ibumu, kamu sedang melihat cinta paling murni yang pernah kamu tahu. Cinta ibu adalah kedamaian. Kita tidak perlu berjuang untuk mendapatkannya karena kita juga tidak perlu melayakkannya diri untuk memperolehnya. Karena memang dasarnya murni cinta ibu itu. Baik, selamat Hari Ibu ya buat semuanya. Terima kasih waktunya Ibu Ilmi dan terima kasih untuk hadirnya hari ini. Jumpa lagi dengan podcast yang lain ya. Tetap bersama Bu Hol di sini dan narasumber-narasumber yang keren yang lainnya banyak di luar sana siap menunggu kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uniwaral Talk, ngobrol bareng Patriot. Dadah.